Cut him off at the river. Sepasang pasutri sedang dalam perjalanan liburan ke Alabama. Mereka adalah Dillon, seorang perwira polisi, dan istrinya Brenner, wanita pertama unit pasukan elit infanteri atau Rangers. Di tengah perjalanan, seorang pria bernama Butch dengan sengaja menggoda Brenner dan mengajaknya menikah. Sambil tersenyum, Brenner mengacungkan jari nakal ke arah Butch dan berpisah di persimpangan. Beberapa saat kemudian, tibalah mereka di sebuah restoran cepat saji untuk memberi makan cacing yang lagi kelaparan. Dion bergegas ke toilet mengganti perban luka yang dialaminya saat menjalankan misi terakhirnya sebelum mengambil cuti. Tak lama kemudian, Butch tiba dan tanpa sengaja melihat Brenner yang sedang duduk sendirian. Ia bersama gengnya menghampiri Brenner melanjutkan rayuan sampahnya, namun Brenner menanggapinya dengan santuy. Ketegangan pun terjadi saat Dion keluar dari toilet. Beruntungnya pemilik restoran yang biasa dipanggil Mama oleh penduduk setempat berhasil melerainya. Mama dikenal sebagai wanita kaya raya yang dermawan, memiliki jiwa sosial, rajin beribadah dan aktif dalam kegiatan amal di gereja. Di sini Butch and the Gang terlihat tunduk dan takut pada Mama. Singkat cerita, keesokan harinya mereka sudah berada di hutan mendirikan tenda. Tak lama kemudian seorang polisi bernama Lin yang tak sengaja melihat asap menemui mereka. Ia berkata agar memadamkan api dengan benar untuk menghindari kebakaran hutan. Ia juga mengingatkan agar berhati-hati karena penduduk lokal sangat tidak ramah terhadap orang luar. Tak mau kalah dengan Dora the Explorer, mereka memutuskan ngebolang, namun di tengah perjalanan hujan tiba-tiba turun. Tanpa mengucapkan salam, mereka nyelonong masuk dan bertukar keringat di rumah tersebut. Sungguh sangat ramah sekali tamu-tamu ini. Singkat waktu hujan pun reda, Dion segera mengajak istrinya kembali ke tenda, akan tetapi Brenner yang penasaran dengan ruang rahasia belakang lemari malah nekat membuka pintu tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka melihat ruangan itu penuh dengan senjata dan bahan peledak. Dion bergegas mengajak Brenner keluar, namun tiba-tiba ternyata rumah itu milik Butch. Setelah mengetahui identitas Dion seorang polisi, mereka langsung menghabisi Dion dan istrinya lalu membuangnya. Tanpa mereka sadari, peluru yang ditembakkan ke kepala Brenner meleset dan hanya menggores keningnya saja, namun kini Brenner resmi menjadi janda akibat ulahnya sendiri. Padahal sejak awal Dion sudah melarangnya dan memaksanya balik ke tenda, tapi yah dasar cewek selalu merasa benar, berakhir dengan penyesalan. Nasi telah menjadi bubur dan bubur tersebut untuk orang sakit. Sakit hati jiwa dan raga ditinggal mati suami. Meskipun begitu, Brenner tak akan tinggal diam. Sebagai anggota Rangers, ia berencana membalas kematian suaminya. Bermodalkan kapak 212 milik mendiang suaminya, ia mulai membuat tombak darurat. Kita beralih ke Butch and the Gang yang saat ini sedang bertransaksi senpi di area peternakan. Usut punya usut, mereka adalah kartel narkoboy dan penyelundup senjata api yang dipimpin oleh Mama. Mereka juga menyandra beberapa wanita untuk melayani kebutuhan lahir dan batin mereka. Singkat waktu, Brenner mulai menjalankan aksi balas dendamnya dengan mendatangi kabin tempat mereka dieksekusi dan target pertama pun tereliminasi. Lanjut target berikutnya dengan mengupgrade senjata level 2 yaitu kapak. Another jug. Target 3 bernama Jess sengaja dibiarkan lolos agar ia bisa mengikutinya ke markas, namun sebelumnya, ia membakar gudang BBM Mama terlebih dahulu. Ledakan tersebut membuat Sheriff yang sedang berburu terkejut, begitupun dengan Mama dan anak buahnya.
Butch bergegas OTW ke tempat tersebut sementara Sheriff meminta Lynn mengirim petugas ke lokasinya berada. Di sana petugas dikejutkan dengan penemuan mayat Earl yang sudah pasti mereka kenal. Untuk itu Sheriff berniat menemui Mama meminta penjelasan atas kematian anak buahnya. Yang tanpa Sheriff ketahui, Lynn anak buahnya membocorkan kedatangan Sheriff ke rumah Mama. Di jalan Butch bertemu Jess yang sedang terluka. Mereka tak menyadari Branner menyelinap di belakang mobil. Sesampainya di sana ia mencari tempat aman untuk memantau pergerakan dan mengetahui jumlah mereka. Sementara di dalam rumah, Mama begitu marah pada Brass yang begitu ceroboh dengan tak memastikan kematian Branner. Mama memerintahkan Brass menuntaskan masalah tersebut lalu meminta Glenn si kutu buku mencari tahu informasi Branner. Mereka pun menemukan fakta bahwa Branner adalah Rangers wanita pertama yang berprestasi. Singkat waktu Sheriff sudah berada di rumah Mama dan disambut dengan drama duka cita. Mama berkata kalau Earl bunuh diri setelah meledakkan gudang penyimpanan namun Sheriff tak begitu saja percaya karena menemukan 7 tusukan di tubuh Earl. Tak ingin diinterogasi lebih lama, Mama membiarkan Sheriff melakukan otopsi dan berjanji akan memberikan informasi setelah memakamkan Earl. Let's go. Setelah Sheriff meninggalkan rumah, Mama memerintahkan Jess menyogok Sheriff seperti yang mereka lakukan pada Sheriff sebelumnya. Mereka juga harus segera membunuh Branner sebelum wanita tersebut menghancurkan bisnis mereka. Kita beralih ke Barner. Setelah melakukan pengintaian selama beberapa hari, Barner mulai menyusun strategi dengan menyiapkan ranjau terlebih dahulu. Malam pun tiba. Terlihat Butch and the Gang sedang meratapi kematian Earl dengan mabuk-mabukan. Ketika Butch ke gudang mengambil stok minuman, Branner langsung menghajarnya hingga tewas. Keesokan paginya Branner mencoba membebaskan para wanita yang disekap anak buah Mama akan tetapi satu wanita tiba-tiba berteriak. Cut him off at the river. Dua anak buah Mama pun tewas dalam dekapan pohon dan bumi. Alhasil Barter hanya bisa menyelamatkan satu orang saja yaitu Emily yang kini tengah mengandung anak Butch. Mengetahui berita tersebut, Mama segera menghubungi tentara bayaran langganannya. Bernard dikejutkan dengan teriakan Emily yang berhasil ditangkap. Aksi baku tembak pun terjadi namun naas Sheriff yang berada di lokasi tersebut malah tertembak. Menyadari mereka berada di pihak yang sama, Branner segera menghentikan pendarahan Sheriff dan menyembunyikannya di semak-semak sembari menunggu bantuan dari kantor polisi sementara ia dan Emily akan mengalihkan perhatian musuh. Dan benar saja tak lama kemudian tentara bayaran dan anjing pelacak sudah berada di tempat itu mencari keberadaan Branner dan Emily yang berhasil menyeberangi sungai dan bertemu Lynn. Branner akhirnya merasa lega bisa keluar dari hutan itu. Karena merasa aman bersama Ibu Polwan, mereka berdua pun tertidur. Tanpa diduga, Lynn malah membawa mereka ke rumah Mama. Sorry, Mama. I just figured you wanted our... Dengan segera anak buah Mama mengamankan Branner sementara Emily tidak mendapat hukuman dan dibiarkan beraktivitas seperti biasanya karena kondisinya yang sedang mengandung anak Butch tapi setelah melahirkan nanti, Mama berjanji akan segera menjual Emily karena berani mengkhianatinya. Branner yang kehausan diberi minum oleh Jack atas permintaan Emily. Saat membersihkan wajah Branner, Vincent langsung mengusirnya dari situ. Sesaat kemudian Emily datang membawa makanan untuk Vincent akan tetapi Vincent lebih memilih untuk menikmati tubuh Emily terlebih dahulu.
Melihat itu, Branner lantas menawarkan mencicipi tubuhnya saja. Kesempatan itu digunakan Emily untuk membunuh Vincent menggunakan pisau dapur lalu membebaskan Branner. Aksi balas dendam pun dimulai. Di sini Branner tak berniat membunuh Jack karena sudah memberinya minum. Mama yang menemukan keberadaan Emily langsung membawanya ke hadapan Branner, namun kali ini Mama berniat akan membunuh Emily karena telah membebaskan Branner. Dari belakang Jack tiba-tiba menusuk kaki Branner karena takut pada Mama. Dengan terpaksa Branner membunuhnya bersamaan dengan Mama menggorok leher Emily lalu kabur. Branner hanya bisa menangisi kematian Emily. Setelah itu ia bergegas meninggalkan tempat itu. Sheriff Hobbs. Be ready. Singkat cerita 3 bulan kemudian, Glenn hendak membawakan secangkir teh untuk Mama. Terlihat Branner sudah bersiap dengan senjata M82. Sesaat kemudian Mama menerima pesan bertuliskan hari pengadilan dan took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile.